Pengertian pelayanan kesehatan lingkungan. Kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek kimia, biologi maupun sosial guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan. Silakan duduk, Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah mau menyediakan waktu Ibu untuk berkunjung di pelayanan kesehatan lingkungan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dinda, Bu. Saya petugas sanitarian. Di sini saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Pinsa, Bu. Oke, selama konseling ini Ibu dapat menceritakan apa yang Ibu alami kepada saya. Ibu tidak usah khawatir karena saya akan merahasiakan informasi yang baru Ibu berikan kepada saya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Saya ingin menanyakan data-data Ibu. Yang pertama untuk namanya, Pinsa, Bu. umur Ibu, 23 tahun. nama orang tua, Tinggal sama Wid. pekerjaan Ibu apa? Pedagang pupuk, Bu. Bu. Untuk alamat Ibu sekarang Pesisir Selatan, Bu. permasalahan dari seminggu ini apa ya? Nah, selama seminggu ini saya merasa sering pusing, diare, nyeri otot, serta iritasi kulit. Baiklah Bu, untuk pendataannya akan saya lanjutkan. Yang pertama, apakah dalam waktu 1-3 bulan terakhir kontak atau berhubungan dengan pestisida? Iya, Iya, Bu. Kedua, kontak atau berhubungan dengan pestisida karena saya yang pertama bekerja di tempat pengolahan pestisida, yang kedua bekerja sebagai penyemprot hama tanaman atau hama penyakit, yang ketiga bekerja sebagai petani penyemprot hama tanaman atau petugas pest control. Bekerja sebagai penyemprot hama. Baik. Di TP2 tempat bekerjanya di mana ya? Misalnya di toko atau kios pestisida, KUD yang menjual pestisida, pabrik informasi pestisida, perusahaan pemberantasan hama. Di toko, Bu. Di toko. Apakah waktu melakukan pekerjaan di TP2 menggunakan perlengkapan pelindung pestisida? Iya. Ya. Kalau ya perlengkapan pelindung pestisida yang dipakai misalnya pelindung kepala Ada. pelindung mata, Ada. pelindung pernafasan, Ada. bajunya, Ada. pelindung tangan, Ada. pelindung kaki, Ada. apakah Ibu selalu membersihkan badan? Iya, Bu. Kalau iya, dibersihkan dengan cara apa? Misalnya mandi dengan menggunakan sabun atau hanya mencuci dengan sabun? Mandi dengan menggunakan sabun, Bu. Pestisida yang diperolehnya dari toko, pedagang keliling, atau dari teman? Dari toko, Bu. Toko. Pestisida yang diperoleh dalam keadaan apa, Bu? Utuh, dalam kemasan, atau tidak utuh? Kemasan. Kemasan. Apakah waktu melakukan penyemprotan menggunakan perlengkapan pelindung, Bu? Iya, Bu. Ya. Kalau iya, perlengkapan apa yang digunakan? Misalnya kalau pelindung kepala ada? Ada. Pelindung mata? Ada. Pernafasan? Ada. Pelindung badan? Ada. Tangan? Tidak. Pelindung tangan jarang ya, Bu? Pelindung kakinya? Iya. Waktu melakukan pengadukan atau pencampuran pestisidanya menggunakan perlindungan tangan, Bu? Tidak tadi ya, jarang ya, Bu? Jarang. Kalau pelindungan pernafasannya? Iya. Ada, pakai masker gitu. Kalau tidak menggunakan perlengkapan pelindungan pestisida, tidak kan, Bu? Tidak. Waktu melakukan penyemprotan, untuk melakukan penyemprotan ini Ibu tidak menggunakan perlengkapan pelindung pestisida atau menggunakan perlengkapan pelindung pestisida Menggunakan pelindung pestisida.
Ya seperti apa Ibu, pelindung tangan, pernapasannya tadi ya. Waktu melakukan penyemprotan, arahnya berlawanan dengan arah angin, ya atau tidak? Iya Bu. Iya. Waktu melakukan penyemprotan sambil melakukan kegiatan apa Ibu? Misalnya merokok, makan atau minum, tidak merokok, makan atau minum? Tidak Bu. Tidak. Setelah selesai melakukan penyemprotan, apakah secara langsung membersihkan badan dengan mandi? Iya Bu. Ya. Bahan kemasan pestisidanya dibuang, ya atau tidak? Iya Bu. Iya. Waktu melakukan penyemprotan, arahnya berlawanan dengan arah anginnya, Bu. Jadi, begini Bu, dari informasi yang Ibu berikan tadi, Ibu mengalami keracunan pestisida. Kondisi yang terjadi ketika racun serangga tertelan, terhirup, terserap ke dalam kulit. Kondisi ini tergolong berbahaya dan harus mendapat penanganan khusus. Baik Bu, bagaimana cara solusinya Bu? Jadi untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan yang pertamanya yaitu cara penyimpanannya yang tidak baik. Saran yang pertama, simpan bahan kimia atau pestisida pada tempat khusus yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Berilah label yang jelas dan diberi kode racun. Dan simpan alat penyemprot pada tempat yang khusus. Untuk cara kerja tidak benar. Yang pertama, jangan gunakan bahan kimia atau pestisida melebihi dosis yang dianjurkan. Yang kedua, menyemprot jangan melawan arus angin, Bu. Tadi Ibu kan melawan arus angin tadi. Yang ketiga, jangan tiup nozzle dengan mulut. Yang keempat, jangan cuci alat semprot di tempat umum, sumur atau sungai. Yang ketiga, untuk perilaku tidak higienisnya, disarankan hindari kontak langsung dengan bahan kimia atau pestisida. Cuci tangan pakai sabun setelah kontak dengan pestisida. Hindari penggunaan bahan tambahan makanan yang bukan untuk dimakan. Yang keempat, tidak makan atau minum atau merokok saat bekerja dengan bahan kimia atau pestisida. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk tips selanjutnya, jika Ibu mengalami gejala lebih lanjut, silakan Ibu konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma dan baku mutu yang berlaku. Adapun metode inspeksi kesehatan lingkungan, yang pertama pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga uji laboratorium, dan yang keempat analisis risiko kesehatan lingkungan.
Jadi, langkah selanjutnya setelah inspeksi adalah intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Hal yang dapat dilakukan dalam intervensi, yang pertama, mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan tepat guna. Dan keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini. Tujuan saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang permasalahan Ibu minggu lalu tentang keracunan pestisida. Keracunan pestisida adalah kondisi yang terjadi ketika racun serangga tertelan, terhirup, atau terserap ke dalam kulit dalam jumlah yang banyak. Untuk gejala keracunan pestisida, seperti kulit memerah atau bengkak, iritasi kulit, banyak mengeluarkan air liur dan air mata, bibir dan ujung jari membiru, pusing, sakit kepala, nyeri otot, dan diare. Apakah Ibu sudah paham? Paham, Bu. Ya, baiklah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada siang ini. Apabila ada kekurangan yang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya yaitu perbaikan dan pembangunan sarana. Contohnya yaitu tempat penyimpanan bahan pestisida dan lebih melengkapi alat pelindung. Untuk langkah terakhir, teknologi tepat guna, yaitu memiliki tempat mencuci peralatan penyemprotan. Jadi, kita harus menyimpan bahan pestisida pada tempat khusus yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Cuci tangan pakai sabun setelah kontak dengan pestisida, dan tidak makan atau minum saat bekerja dengan bahan pestisida.